warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan pelajaran panjang farmasi kelas 11. Pembahasan yang masih sama tentang pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Sebenarnya sama aja seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa mau di rumah sakit, mau di puskesmas ataupun di apotik, cara pengelolaan perbekalan farmasi itu sedikit banyaknya itu sama seperti pedoman ini. Kalian bisa saja langsung download PDF-nya. Saya dapat PDF-nya ini dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency tahun 2010. Jadi kamu bisa langsung cari aja, PDF-nya udah banyak. Kita ke pelajaran selanjutnya aja ya. Langsung distribusi kemarin sudah, pengendalian sudah, kita langsung ke penghapusan sampai bab yang akhir nanti. Jadi, penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seharusnya saat kalian PKL kemarin itu, kalian bertanya nih sama apotekernya, bagaimana cara memusnahkan obat-obat atau perbekalan farmasi yang sudah kadaluarsa, yang rusak, atau mutunya yang tidak memenuhi syarat atau standar. Nah, kalau biasanya yang rumah sakitnya belum memiliki cara pengelolaan limbah sendiri, biasanya membutuhkan pihak ketiga. Jadi dia hanya mengumpulkan barang-barang, kemudian bahan-bahan atau obat-obatan atau perbekalan farmasi yang sudah kadaluarsa, rusak atau tidak memenuhi syarat, kemudian mendaftarkan, lalu nanti dijemput oleh pihak ketiga, oleh perusahaan limbah, kemudian obat-obat tersebut nanti dibawa. Ada yang seperti itu. Kalaupun sudah memiliki pengelolaan limbah sendiri, biasanya dia akan memusnahkan di rumah sakit, tempat rumah sakitnya tersebut. Kalau bahan-bahan yang harus dibakar, dia harus punya seperti yang untuk bakar mayat itu. Jadi dengan suhu tertentu, obat-obat tersebut itu dibakar. Kemudian ada juga yang harus dilarutkan. Nah, air larutannya ini tidak langsung dibuang ke got atau pembuangan air yang biasa beredar di masyarakat ya, tapi dia harus diolah dulu di IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi harus diolah dulu sehingga ketika dikeluarkan airnya nanti sudah tidak mencemari lingkungan. Jadi untuk pengelolaan penghapusan perbekalan farmasi ini memang sangat penting karena berhubungan dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Jangan sampai dengan adanya rumah sakit tersebut malah lingkungan di sekitarnya itu menjadi bermasalah atau menjadi tercemar. Ini pun berlaku bukan hanya untuk rumah sakit tapi juga untuk ini ya, pabrik-pabrik untuk pengelolaan limbah ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya penghapusan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun mengurangi risiko terjadi penggunaan obat yang substandar. Jadi dihilangkan saja karena sudah tidak memenuhi syarat, atau penghapusannya tidak dikesan lagi karena syaratnya tidak berlaku lagi atau sudah ditarik dari Badan POM. Misalkan seperti kemarin kasusnya ranitidin, obat MAH. Kamu tahu harusnya kita sudah belajar tentang spesialis obat. Salah satu obat pencernaan untuk gastristis atau untuk obat MAH adalah ranitidin. Itu first line-nya, obat utamanya. Tapi ternyata beberapa PT atau PBF yang memproduksi dan mendistribusikan obat ranitidin oleh PT-PT tertentu itu harus ditarik karena obat tersebut bisa mengendapkan zat yang berbahaya bagi tubuh
manusia sehingga bisa menyebabkan kanker. Nah, obat-obat yang seperti inilah yang harus dihapus. Kemudian obat-obat yang kadaluarsa pun juga harus dihapus. Jadi misalkan kayak kamu misalkan udah nyimpen obat tersebut di apotekmu, terus ternyata ada obat TB, nah itu kan harus segera dihapuskan, harus segera dihilangkan, seperti itu. Nah, terus sediaan perbekalan farmasi yang apa saja sih yang harus dihapus, yang rusak itu juga bisa kita adakan dengan cara penghapusan. Nah, biasanya sih kalau ada penghapusan, maka dari pihak farmasi itu harus memberikan atau IFRS harus memberitahu kepada staf medik lain, stakeholder lain. Stakeholder itu adalah ya pelayan kesehatan. Jadi atau nakes, tenaga kesehatan. Nah, stakeholder inilah juga harus dikasih tahu obat ini sudah tidak bisa diresepkan. Jadi jangan sampai dokter pun masih meresepkan obat yang kita sendiri pun sudah tidak memesan lagi. Itu akan terjadi kerugian. Penanganannya bisa kamu baca sendiri. Itu pun juga kita ajari di praktek LSP, tapi yang waktu masih sama LSP 7 Bandung. Tapi untuk LSP Daya Utama itu sudah tidak melakukan penghapusan. Karena kenyataannya penghapusan pun kamu sebagai tenaga kerja yang basicnya pendidikannya adalah SMK tidak bisa menjadi saksi. Kalau kamu masih ingat dulu yang saya ajarkan yang bertanggung jawab dalam memusnahkan obat atau perbekalan farmasi itu adalah apotekernya. Kemudian asisten apotekernya, kamu tahu asisten apoteker itu minimal pasti D3, dia 2 orang sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Kemudian ada 1 orang atau beberapa petugas dari dinas kesehatan di daerah rumah sakit tersebut berdiri. Itu. Jadi kenapa dihilangkan? Karena pada kenyataannya kalian itu tidak dijadikan apapun. Itu biasanya yang diminta tanda tangan adalah asisten apoteker yang sudah memiliki STR. Jadi ini langsung saja dan ada keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Jadi rumah sakit itu harus memiliki panitia yang melakukan pemusnahan barang. Jadi gitu. Yang bagus itu tahu saya waktu saya PKL di Mituharjo, mereka punya panitia pemusnahan barang sendiri. Nggak cuman barang ini ya, nggak cuman barang dari farmasi, tapi barang medik juga. Misalkan kayak masker, handscoon sehabis sehabis operasi atau kalau itu kan masih masuk dalam perbekalan farmasi. Kalau masuk dalam selain itu misalkan kayak potongan jari, organ, atau bahkan mayat pun sendiri yang harus dikremasi itu masuk dalam panitia itu pun juga harus melakukan pemusnahan. Jadi harus ada SK-nya. Kemudian rancangan panitia penghapusan barang milik negara ini dan kekayaan negara di rumah sakit umum daerah dapat menyesuaikan dengan rancangan pada rumah sakit umum pusat. Kenapa sih Bu mesti harus ada SK ini, harus ada laporannya dan lain sebagainya? Karena kalau di rumah sakit umum daerah itu kan milik pemerintah ya, barangnya, obat-obatannya, semuanya itu dibelanjakan atau uangnya itu yang dia belanjakan berasal dari pemerintah, berasal dari pajak kalian. Jadi harus pertanggungjawabannya harus langsung sama Menteri Kesehatan seperti itu karena uangnya itu kalian memakai rumah sakit tersebut memakai uang dari APBN berbeda dengan swasta. Tapi swasta bukan berarti tidak ada SK atau tidak ada surat pertanggungjawaban, tapi dia tetap harus bikin surat pertanggungjawaban karena uangnya ini kan milik perusahaannya itu milik yayasannya atau milik orang yang ownernya.
direkturnya, maka harus jelas. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Kalau kamu pasti udah tahu ya kenapa butuh dicatat, karena memudahkan petugas nih. Adanya pencatatan akan memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar dan harus ditarik dari peredarannya. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk digital maupun manual. Biasanya kamu tahunya adalah kartu stok. Bisa kartu stok induk, bisa kartu stok yang biasanya ada di rak-rak. Fungsinya kamu bisa tahu kalau kartu stok itu digunakan untuk mencatat mutasi, entah penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, kadaluarsa, sehingga perbekalan farmasi ini jelas keberadaannya. Terus, setiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis perbekalan farmasi. Jadi, satu kartu stok hanya untuk satu obat. Jadi, untuk satu obat tidak ada banyak kartu stok. Jadi, satu pas dengan satu obat hanya ada satu kartu stok. Dari data pada kartu stok ini juga kita bisa gunakan untuk menyusun laporan. Informasi yang didapat, hal yang harus diperhatikan. Nah, ini manfaat informasi yang didapat itu bisa kalian baca sendiri. Saya nggak lama untuk materi ini karena tugas kalian itu mencari pedoman ini, kemudian kalian rangkum untuk section yang keempat, kemudian kamu buat laporannya, dipoto hanya itu saja tugasnya, karena tugas minggu depan itu tidak ada materi lagi, materi kamu sudah habis, jadi hanya ada tugas saja. Tugasnya itu adalah soal-soal LSP, kalian harus mencari tahu sendiri, jadi salahnya ada di mana. Kenapa waktu kalian ujian kemarin dapetnya jelek-jelek, seperti itu. Ini untuk pelaporan. Tujuan pelaporannya, tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedianya informasi yang akurat, tersedianya arsip yang memudahkan dan penelusuran surat dan laporan, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Jadi intinya di sini saya ingin menceritakan dan menegaskan bahwa semuanya itu harus tercatat, semuanya itu harus dilaporkan sehingga keberadaannya itu jelas, apakah itu sudah disalurkan ke yang membutuhkan atau masih ada di rumah sakit barang tersebut, atau barang tersebut rusak sehingga harus dibeli lagi atau hilang. Nah, kalau hilang ini berarti ada tindak pidana, harus ada hukumannya. Ini ada jenis laporan, kalian baca, bisa komputerisasi, ini monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah meningkatkan produktivitas para pengelola perbekalan farmasi di rumah sakit agar dapat ditingkatkan secara optimal. Jadi, semua laporan, semua pencatatan itu harus dimonitoring oleh apoteker atau supervisornya dan diaudit, kemudian harus dievaluasi supaya produktivitas saat pengelolaan perbekalan farmasi itu baik. Kalaupun tidak baik, dengan ada laporan ini bisa ditingkatkan untuk kebutuhan berikutnya atau untuk perencanaan berikutnya. Paham kan sampai sini maksud saya? Ini bentuk dari atau indikator yang bisa digunakan dalam melakukan MONEF atau melakukan monitoring dan evaluasi. MONEF itu kepanjangan dari monitoring dan evaluasi. Jadi kayak bentuk laporan LPJ lah, ada latar belakang, definisi, pengumpulan data, perhitungan. Oke, sebentar ya, lagi azan.
Oke, ini ada salah satu contoh perhitungan kesesuaian dana pengadaan obat. Jadi dana yang dibutuhkan dari pengadaan obat tersebut, ibaratnya dana pembelian dibagi dana kebutuhan saat pengadaan obat dikali 100. Jadi berapa banyak sih yang kita butuhkan, misalkan 92, yang kita pakai ternyata 92,5%. Seperti itu. Nanti untuk soal-soalnya semua saya ambil dari LSP, dan ada beberapa juga soal yang saya buat. Setelah kalian minggu depan, jadwal kita adalah latihan soal LSP, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan, lalu ulangan harian yang sebagai penentu ulangan harian kalian terakhir. Setelah mendengar dunia, ajak menulis ibu dari ibunya, istri Bapak Tamrin dalam usia 70 tahun hingga jam 11.45. Alamat juga N6 nomor 11 RT 12 RW 10. Kami ulangi, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berulang rahmatullah, ajak menulis ibu dari ibunya, angkang istri Bapak Nabi dalam usia 71 tahun, meninggal jam 11.45. Tempat pemakaman menyusul atas nama BKN dan warga dan aktif dan RW 10 kami ucapkan surat saya dalam doanya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah dan diampuni segala dosanya dan diciptakan di dunia terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti pas saya ulangi lagi minggu depan, kamu latihan soal LSP mungkin 1 atau 2 kali pertemuan. Setelah bahas soal LSP, nanti kita coba pakai aplikasi Zoom untuk membahas materi
yang tadi, yang latihan soal tadi. Jadi saya harap untuk kelas 11 farmasi 1 ataupun kelas 11 farmasi 2 tidak diwajibkan, tapi memang sebisa mungkin mendownload Zoom, baik itu di laptop ataupun di HP kalian, ada di Play Store juga, dan mendaftar sehingga bisa masuk ke room video seperti video call gitu, teleconference gitu. Jadi saya bisa bahas soal tersebut sambil membahas betul salahnya dari kalian mengerjakannya bagaimana, kenapa bisa salah, kenapa bisa betul. Seperti itu. Jadi minggu depan tidak seperti ini untuk mapel saya, tapi kamu 1 jam pertama itu belajar tentang mengerjakan soalnya, atau bahkan saya mungkin cuma 45 menit, jadi tidak boleh hari yang terlambat. Sudah saya ingatkan untuk minggu depan, untuk materi minggu depan itu adalah latihan soal 45 menit, mungkin sekitar 50 soal. Kemudian setelah 45 menit saya akan rilis melalui ketua kelas link untuk bergabung dengan kelas saya secara telekonferensi di Zoom. Nanti akan saya bahas satu persatu salah kalian ada di mana. Itu untuk minggu depan ya. Berarti hari Selasa kalau nggak salah. Dan kebetulan saya juga lagi pikir di hari Selasa. Oke. Lanjut lagi sampai terakhir, ada perhitungan biaya obat, perkunjungan kasus, itu pun juga ada. Jadi semuanya ada ya, berapa persen harus dikeluarkan setiap berobat itu, 5.000 kah, 1.000 kah, terus setelah itu juga bukan main langsung ya udah kasih 1.000 untuk biaya itu enggak, tapi harus ada biaya obat perkunjungan kasus itu ada. Di sini ada banyak cara perhitungannya, bisa dibaca sedikit-sedikit, tapi kalian tidak perlu tahu sampai sebegitunya karena tidak akan saya keluarkan di ujian. Ya, untuk ujian kenaikan kelas, nah untuk ujian kenaikan kelas kalian hanya ada satu bab, untuk bab ini saja, pengelolaan perbekalan farmasi. Kemudian kalau memang keadaannya belum membaik, kemungkinan kalian ujian online itu melalui Google Form seperti ini. Bedanya kami memiliki fitur kamera tracking dan eksklusif, jadi untuk siswa yang telah memenuhi syarat termasuk administrasi yang hanya bisa melakukan ujian, makanya itu saya minta email kalian sehingga eksklusif yang sudah diberikan kartunya secara digital, dia boleh mengakses atau dia dapat mengakses ujian tersebut. Tapi kalau tidak, kalau belum memenuhi syarat atau tidak memberikan email yang betul, maka pasti tidak akan bisa mengikuti ujian. Jadi saya tekankan lagi, yang kalian berikan ke walas kalian masing-masing, email kalian yang kalian berikan ke walas kalian masing-masing harus betul-betul aktif. Kalau tidak, kalian tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas. Sampai sini saja pertemuan kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak gangguan. Saya hanya one take saja, tidak mau berkali-kali karena juga waktunya juga, karena saya juga banyak kerjaan, gak cuma mengajar ke kalian juga, tapi saya juga mengurus hal juga. Terima kasih, stay safe, jangan keluar-keluar sampai keadaan lebih baik. Semoga kita bisa bertemu lagi, bertatap muka kembali di sekolah SMK yang tercinta. Sekian dari